Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi video pembelajaran mengelola kartu persediaan. Pencatatan persediaan kegiatan belajar 3, yaitu materi penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang. Penentuan jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangannya pada akhir periode dapat dilakukan dengan 2 langkah berikut. Pertama, penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan. Perhitungan persediaan fisik ini meliputi aktivitas penjumlahan persediaan yang ada saat itu. Perhitungan secara akurat dapat dilakukan jika perusahaan tidak sedang menjual atau menerima barang. Oleh karena itu, perhitungan fisik umumnya dilakukan pada saat perusahaan sedang berhenti beroperasi. Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik, perlu diperhatikan aspek pengendalian internal berikut. Perhitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan. Harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak pemeriksa independen. Setiap persediaan harus diberi label penomoran pengkodean sehingga memudahkan perhitungan. Harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir perhitungan fisik persediaan. Yang kedua langkahnya yaitu penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang yang berada dalam perjalanan. Kepemilikan barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Ada 2 macam perjanjian, yaitu 1. FOB Shipping Point. Hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi, barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaannya. Sedangkan bagi penjual, barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai persediaannya. Biaya pengiriman dengan syarat FOB Shipping Point ini ditanggung oleh pihak pembeli dan bagi pihak penjual merupakan pendapatan angkutan. Perjanjian kedua, FOB Destination Point. Hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Jadi, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan persediaannya. Sebaliknya, bagi pembeli, barang dalam perjalanan tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaannya. Biaya pengiriman dengan syarat FOB Destination Point ditanggung oleh pihak penjual. Sistem pencatatan persediaan. Perusahaan dagang karena usaha pokoknya adalah jual beli barang dagangan secara sistematis menyelenggarakan sistem pencatatan terhadap persediaan barang dagangannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan besarnya nilai persediaan yang telah dijual sebagai harga pokok penjualan dan besarnya barang dagangan yang belum dijual yang menjadi persediaan akhir sebagai aset lancar. Pencatatan pembelian persediaan barang dagangan dicatat sebesar biaya perolehan, di mana biaya perolehan meliputi harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan persediaan tersebut, seperti biaya bea masuk, PPN, biaya angkut pembelian, asuransi, serta dikurangi dengan potongan dan retur pembelian.
Pada dasarnya ada dua sistem pencatatan persediaan barang dagangan. Pertama, sistem pencatatan persediaan periodik atau istilah akuntansinya periodic inventory system. Pencatatan ini disebut juga pencatatan sistem fisik, istilah akuntansinya physical system. Karena perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya pada akhir periode saja, untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan, akun persediaan akan diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja sebelum penyusunan laporan keuangan melalui perhitungan fisik persediaan stock of name di gudang. Pada sistem ini, pencatatan persediaan mutasi barang masuk dan keluar tidak diikuti jejaknya, artinya tidak menggunakan kartu persediaan. Kenapa? Karena sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam, yang harga satuannya relatif kecil, contoh toko kelontong atau toko serba ada yang menjual berbagai macam jenis barang dan berbagai merek, sehingga kalau harus dicatat terus-menerus pada kartu persediaan akan menyulitkan tenaga pembukuan. Oleh karena itu, persediaan hanya melalui cek fisik akhir periode. Sistem fisik dapat dilihat pembelian barang dagangan secara kredit, dokumen faktur dicatat dalam jurnal pembelian, akun pembelian debit, PPN masukan debit, dan akun utang dagang kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, dokumen faktur dicatat dalam jurnal penjualan, akun piutang dagang debit, dan akun penjualan kredit PPN keluaran kredit, memo kredit sebagai bukti transaksi retur pembelian dan bukti transaksi retur penjualan dicatat pada jurnal umum. Jurnal umum retur pembelian dengan mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian dan PPN masukan. Jurnal umum retur penjualan dengan mendebit akun retur penjualan dan PPN keluaran dan mengkredit akun piutang dagang. Tidak ada pencatatan harga pokok persediaan barang dagangan sehingga tidak ada informasi persediaan barang dagangan akhir periode. Baik, contoh sistem pencatatan fisik persediaan barang dagangan. Berikut ini transaksi yang terjadi pada toko sepatu Dahlia bulan Juni 2017. 1. Dibeli barang dagangan berupa sepatu kredit dari PT Sejahtera 500 unit, total harga 30 juta, PPN 10% dengan syarat 2/10 N/30. Jurnalnya, sistem persediaan fisik, pembelian di debit 30 juta, PPN masukan di debit 3 juta, utang dagang di kredit 33 juta. PPN masukan 3 juta yaitu 30 juta dikali 10%. 2. Dikembalikan 15 unit sepatu karena rusak kepada PT Sejahtera, harga yang dikembalikan 900.000. Jurnalnya, utang dagang di debit 990.000, retur pembelian di kredit 900.000, PPN masukan kredit 90.000 yaitu 900.000 dikali 10%. 3. Menjual 80 unit sepatu secara kredit kepada Tuan Budi dengan harga 10 juta, syarat 3/10 N/30. PPN 10%. Jurnalnya, piutang dagang di debit 11 juta, penjualan di kredit 10 juta, PPN keluaran 1 juta, 10 juta dikali 10%. 4. Membayar biaya angkut pembelian. Jurnalnya adalah biaya angkut pembelian debit, kas kredit. 5. Membayar utang kepada PT Sejahtera dengan memperoleh potongan pembelian 2% dari nilai pembelian bersih. Jurnalnya adalah utang dagang
29.100.000 di debit didapatkan dari 30 juta dikurang dengan retur 900.000. Kas 29.100.000 dikurang 582.000 di kredit hasilnya menjadi 28.518.000. Potongan pembelian di kredit 582.000 dari 2% dikali 29.100.000. 6. Tuan Budi mengembalikan 5 unit sepatu yang dibelinya ke perusahaan. Harga yang dikembalikan 625.000. Jurnalnya adalah retur penjualan di debit 625.000, PPN keluaran 625.000 dikali 10%, 62.500, di kredit piutang dagang 687.500. Pada sistem persediaan fisik, pada akhir periode dihitung fisik untuk menentukan persediaan akhir dengan menghitung kuantitas fisik dikalikan dengan harga barang dari dokumen pembukuan. Demikianlah video pembelajaran materi pencatatan persediaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.